Contoh fungsi konstanta adalah misalnya Hx sama dengan 2. Contoh di sini. Biar ini pakai pink. Oh, hilang kalau pakai pink. Tebelan pinknya. Kuning aja. Tambah hilang. Nggak bisa di highlight. Bawahnya aja. Ini adalah fungsi konstanta. Berapa lagi fungsi konstanta? Bisa saja kita tulis aja misalnya fx sama dengan 1 juta. Ini konstanta. Atau fx sama dengan min 5. Ini juga fungsi konstan. Nah, kenapa dia menjadi fungsi konstan? Coba perhatikan di sini. Ya, kalau dilihat bahwa A-nya kita ganti 10, X-nya kita ganti 10. Hasilnya adalah 2. Kita ganti minus 387, 2. Kita ganti dengan HX plus 3, hasilnya tetap 2. Yang artinya kalau kita gambarkan dengan grafik, grafiknya adalah sumbu X dan Y. Ya. Ingat, membuat grafiknya harus pakai penggaris, nanti beli penggaris saja kalau pakai ini kertas. Ya. Kemudian skalanya juga harus sama. Nggak mau ya. Skalanya harus sama, artinya bahwa kalau di sebelah sini besarnya adalah sekian, maka di sini juga besarnya sama, sekian. Itu untuk satu satuan. Ini angka 1, ini angka 1. Ini 2, ini 2. Ini min 1, min 2. Atau angka 10. 10, 10, 10, sama ini besarnya. Itu sumbu kartesius atau kartesian. Nah, dari sini saya hapus dulu tabelnya biar nggak mengacaukan. Tapi perjanjian kita ini satu, skalanya sama. Ini adalah 1, 1, atau 10, 10, atau 100, 100, sama aja. Kemudian kita lihat di sini, pertama kita tahu bahwa kenapa dia diam ya? Rupanya ininya yang diam. PowerPoint-nya yang pusing karena diperintah macam-macam. Oke. Oke, di sini bahwa kalau X-nya 0, X-nya 0, 0, hasilnya maka Y-nya sama dengan 2. Ini Y2. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 10, Y-nya 2. 10. 300 minus 387 misalnya di sini masa misalnya tetap 2 hasilnya. X plus 3 jadi dia berapa? 2 tambah 2, 5. Di 5 dia juga sama dengan 2. Tarik garis. Jadi berapapun X-nya dia hasilnya 2. Ini namanya fungsi konstan. Berikutnya adalah fungsi rasional. Sebelum fungsi rasional sebenarnya ada lagi fungsi lain, yaitu fungsi konstan, kemudian ada lagi fungsi polinomial. Yang ini. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3. Pangkat 3 elemen
X pangkat 2 ditambah 3. Itu polinomial. Sukunya banyak, yaitu yang pertama untuk suku yang pangkat 3, suku yang pangkat 2, dan suku yang tanpa X. Ini juga bisa disebut fungsi polinomial. Ada yang 2X, ada yang sepertiga. Dan ini dalam fungsi polinomial, maka yang terbesarnya itu kita ada istilah di sini pangkatnya 3, degree-nya 3, dan leading koefisiennya 1. Yang ini pangkatnya 1, leading koefisiennya atau pangkatnya 1 berarti fungsi linier, dan leading koefisiennya adalah 2/3. Kalau ini bukan polinomial fungsinya, karena fx-nya sama dengan x 2x pangkat min 3, jadi eksponennya tidak integer. Ini bukan fungsi polinomial, fungsinya fungsi rasional namanya sudah. Nah, ini fungsi rasional juga yang sama dengan ini. Fungsi rasional tadi, ini contohnya fx sama dengan 2x min 6x. Dan x plus 5 adalah fungsi rasional karena numerator penyebut, pembilang dan penyebutnya adalah kedua-duanya polinomial. Ini polinomial, ini polinomial. 2x plus 3 dibagi 1 itu disebut fungsi rasional karena 2x plus 3 adalah sama dengan 2x plus 3 bagi 1. Kemudian yang keempat, fungsi case define. Case define function di mana seperti yang di fungsi absolut, fs akan sama dengan 1 jika antara min 1 sampai 1, 0 jika 1 sampai 2, dan s min 3 jika 2 sampai lebih kecil 8. Artinya kalau di atas ini berapa? Nggak ada nilainya. Di bawah min 1 nggak ada nilainya. Nah, kalau digambarkan fungsi ini dalam bentuk grafis, saya copy saja ini dulu. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, maka fungsi ini menjadi bentuknya seperti ini. Kalau dia sama dengan X-nya sama dengan min 1, berarti min 1, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Ya. Kalau dia misalnya X-nya antara ini, min 1 sampai 1, berarti min 1 isinya adalah 1. Kalau sama dengan 1, isinya 1. Dan di antara ini semua sama. Pada saat sama dengan 1 persis, sampai dengan 2, isinya adalah 0. Dari 2, lebih kecil dari 2, sampai dengan 8, isinya adalah S2, S dikurangi 3. Berarti akan sama dengan S2 dikurangi 3 adalah min 1. Terus kemudian 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kurangi 4 sama dengan 1, kurangi 5, kurangi 6. Gitu. Jadi bentuknya adalah garisnya ini putus, sampai sini putus, ke sini putus. Gambarnya seperti ini. Silakan ada gambar di buku ada masing-masing. Sambil belajar ini membuat fungsi grafis ya.
ini adalah S, Y, yang ini adalah S. Karena fungsinya adalah S. Fx sama dengan Y. Jadi Y sama dengan F dalam kurung S, bukan X lagi. Jadi ini namanya grafisnya dari fungsi Fs ini tadi. Mana Billy ngerti? Billy Auriza. Cek. Iya, Pak. Raisa. Mana Raisa? Iya, Pak. Ngerti Kak Raisa? Mengerti. Mantan terindah ngerti? Iya, ngerti, Pak. Oke. Al-Fatah? Mana ini? Mana ini Pak Ketua kelas? Ya, ngerti. Oke. Hari ini ada yang izin nggak masuk? Masuk semua ya? Belum di absen, Pak. Kelihatannya masuk semua ya? Menghemat absensi. Kita bisa lanjut? Bisa, Pak, bisa. Ya, Lailatul, Nabila, oke, langsung lanjut. Pak. Nabila. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Fungsi absolut. Dalam fungsi absolut maka sudah dijelaskan di chapter 1, yaitu dia akan sama dengan chapter 1, chapter 0 atau chapter 1 saya lupa. Jika X-nya positif, 0 atau positif, jika X-nya lebih, nah ini kebalik nih ya. Ini tandanya kebalik nih. Ini lebih besar sama dengan, ya, bukan ini ya. Lebih besar sama dengan 0, maka dia akan sama dengan X. Contohnya, jika X-nya 1, kan lebih besar dari 0 kan, maka hasilnya adalah 1. Jika X-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan yang di bawah ini, karena X-nya lebih kecil dari 0, contohnya adalah min 1, maka hasilnya adalah minus dari X-nya. Ini X, ini Y. Oke. Oke. Ini Y, yang itu X. Kalau 1, 1. Kalau 0, 0. Karena sama kan. Yang ini min 1, maka minus dari minus 1. Sama dengan 1. Kalau min 3, maka Y-nya sama dengan min minus 3. Kalau Y, X-nya sama dengan minus 3, maka Y akan sama dengan minus dari minus 3 sama dengan 3. Jangan dilihat yang ini ya. Dan ditutupin tuh wajahnya. Nakut-nakutin orang.
Enaknya bisa nyeret-nyeret ya. Kita lanjut. Nah, untuk yang contoh berikut ini, jangan ada yang marah ya. Saya akan baca dulu soalnya. 2 ekor babi, babinya kenceng ya. 2 ekor babi diternakan dan menghasilkan setidak-tidaknya 5 ekor anak babi. Saya baca soal lo ya, nggak nganu lo ya, nggak ngarang lo ya. Dan dapat ditunjukkan, jadi kalau misalnya ini 5 offspring, offspring itu anak babi. Kalau untuk hewan offspring sebutnya ya. 5 offspring, 5 anak babi, jadi 2 dan babinya hitam lagi ya. 2 ekor babi warna hitam diternakkan dan menghasilkan setidak-tidaknya 5 ekor anak babi. Dan dapat dinyatakan dalam bentuk peluang dari anak-anak babi tersebut sebanyak R dari anaknya tersebut berwarna coklat. Yang lainnya warnanya hitam. Yang hitam siapa? Terserah. Yang mau coklat siapa? Yang pakai coklat siapa? Bukan anak babi pastinya. Oke? Kita lanjut. Nah, inilah fungsinya. Fungsinya saya perbesar dikit. Wah, makin nggak kelihatan. 1, 2. Oke, ini fungsinya. PR, peluang dari anak babi berwarna coklat, membacanya seperti itu. Karena sesuai dengan soalnya tadi kan, peluang bahwa anak babi akan berwarna coklat sebanyak R adalah 5 faktorial dikalikan 1/4 pangkat R dikalikan 3/4 pangkat 5 minus R dibagi R faktorial kali 5 minus R faktorial. Di mana R-nya 0 sampai dengan 5, karena kan di sini anak babinya menghasilkan 5 ekor anak babi. Ya. Oke. Nah, pada sisi kanan, P represent function rule, ini maksudnya function rule-nya, dan left side-nya ini menyatakan peluangnya dari R berapa. R-nya misalnya 3 dan lain-lain. Nah, kemudian domainnya hanya 0 sampai 5. Inputnya hanya boleh 0 sampai 5. Loh, kalau anak babinya 6, nggak bisa dihitung dengan fungsi ini. Ya, kalau anak babinya 10 dan lain-lain tidak bisa dihitung dengan fungsi ini. Harus dicari lagi fungsinya. Carilah peluang bahwa setidak-tidaknya 3 ekor anak babi tersebut berwarna coklat. Maka kita selesaikan dengan P dalam kurung 3 akan sama dengan 5 faktorial kali 1/4 pangkat 3 kali 3/4 pangkat 2 sama dengan dibagi 3 faktorial tambah 2 faktorial. 5 faktorial gampang, tinggal dikalikan aja. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 120. 4 pangkat 3 64. 16 kali 4. 4 kali 4 kali 4. Jadi 64. 3 pangkat 2 gampang sekali 9. 4 pangkat 2 16. 3 faktorial 1 kali 2 2 kali 3 6. 2 faktorial 1 kali 2 2. 2 kali 6 12. 2 kali 6 ya belum 12. Sehingga kalau ini kan ini dikalikan semua akan menghasilkan 45/512. Tinggal ngitung saja. Nah, yang satunya adalah tadi sudah fungsi faktorial yang belum saya jelaskan. Ini 5 faktorial dan seterusnya ya. Gampang kalau ini sudah usah dibikin. Oke, ini tadi fungsi genetik. Fungsi penjualan. Oh, ini ada di sini. Tapi Anda nggak usah ngerjakan ini, langsung ngerjakannya nanti
yang di terakhir ini. Pilih 5 soal yang cerita. Tadi. Ya. Pilih soal 5 yang cerita, kalau di tugasnya di chapter 3. Dan yang pembuatan grafis. Mana? Pilih semua soal yang cerita. Yang gini-gini cerita. Dan yang membuat grafis. Kalau nggak ada, ya pilih yang ada. Gitu ya. Ini. Oke. Dan bisa dikerjakan per kelompok experience. Dan ini harus menggunakan kalkulator. Harus kelompok, Pak. Enggak, sendiri nggak apa-apa. Bisa dikerjakan dengan kelompok. Pertanyaannya ada 8. Enggak harus kelompok. Oke. Nah, selanjutnya adalah fungsi kombinasi. Ntar saya minum dulu ya.